Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji puji syukur terpanjang dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini kita akan sedikit membahas terkait beberapa materi tentang hukum. Yang pertama kita akan membahas mengenai hukum. Yang pertama, menurut Lawrence Friedman, hukum itu terbagi atas 3 unsur. Yang pertama, struktur hukum, kemudian ada substansi hukum, dan yang ketiga ada budaya hukum. Jika kita jabarkan lagi, yang pertama struktur hukum. Struktur hukum itu meliputi badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Kemudian serta lembaga-lembaga terkait dengan badan pemerintahan seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Kemudian kita membahas tentang substansi hukum. Substansi itu merupakan norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Adanya norma-norma tersebut karena adanya perilaku daripada masyarakat. Jadi kita bisa melihat bagaimana keadaan-keadaan kita di sekitar kita. Kemudian ada budaya hukum. Budaya hukum itu adalah iklim atau pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan. Setelah hukum itu ada dan diberlakukan serta ada aturannya, bagaimana hukum itu dijalankan sesuai dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. Kemudian jika kita simpulkan, hukum itu adalah kontrol sosial daripada pemerintah agar nantinya hukum tersebut dapat mendorong perilaku manusia itu menjadi lebih baik dan kemudian dapat mencegah daripada perilaku yang buruk. Kemudian jika kita lihat hukum berdasarkan dari beberapa ahli, menurut Immanuel Kant, hukum itu merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang dapat menyesuaikan dirinya. Kemudian ada ruang lingkup administrasi negara. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam sebuah negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya diatur dalam hukum administrasi negara. Selanjutnya kita akan membahas terkait sumber-sumber hukum administrasi negara. Secara umum, sumber tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber material dan sumber formal. Yang pertama, jika ada sumber material itu ialah sumber hukum yang menentukan isi kaedah hukum. Sumber hukum ini dapat daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi daripada pergaulan yang ada di masyarakat, yang kemudian hal inilah dapat mempengaruhi bahkan dapat menentukan sikap manusia tersebut. Yang kedua ada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu oleh pemerintah agar diberlakukan secara umum. Kemudian sumber ini juga yang diberi bentuk sehingga nantinya pemerintah dapat mempertahankan sumber hukum tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai asas-asas administrasi negara. Dalam asas-asas tersebut ada 3 poin. Yang pertama ada asas yudiditas, asas legalitas, dan asas diskresi. Kemudian ada asas yudiditas, yaitu asas yang dapat kita lihat bahwa setiap pejabat administrasi negara itu tidak boleh melanggar hukum dan harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang kedua ada asas legalitas. Asas legalitas ini adalah asas yang diberikan kepada pejabat administrasi negara yang kita dapat melihat ada dasar hukumnya, jelas dasar hukumnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan adalah negara hukum. Maka asas inilah yang sangat penting dilakukan bagi pejabat pemerintah. Yang ketiga ada asas diskresi, yaitu kebebasan daripada pejabat administrasi negara untuk memberikan pengambilan keputusan secara bebas, namun tidak melanggar dan tidak bersilangan daripada asas legalitas. Karena asas legalitas ini adalah asas yang sangat dikedepankan oleh pejabat negara. Kemudian kita dapat melihat kedudukan hukum administrasi negara jika dihubungkan dengan hukum-hukum lainnya. Jika kita lihat dari segi ilmu hukum administrasi negara ini adalah termasuk dalam hukum publik, di mana hukum ini juga bagian daripada hukum negara, hukum tata negara. Jika dilihat dari sejarahnya pada abad ke-19, hukum administrasi negara ini menyatu dengan hukum tata negara. Dan barulah setelah abad 19 itu hukum ini menjadi hukum administrasi.